Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan politik. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Muhammad Ali Fauzi Ilyas. Yang kedua yaitu Ilham Giri Wijaya. Yang ketiga yaitu Muhammad Ali Muslihuddin. Yang keempat, Erik Milantio Rizky Wardoyo. Untuk sebagai pengantar, bab ini akan mencoba berbicara tentang beberapa model sientisasi kehidupan politik untuk mengurangi dominasi kekuasaan historis yang despotis. Demokrasi akan menjadi pilihan kita. Namun, karena lawan demokrasi adalah pelaksanaan kekuasaan yang absolut, maka kita akan memulai uraian pada bab ini dengan fakta teknik ilmiah dan pelaksanaan kekuasaan absolut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik ilmiah dan kekuasaan. Teknik ilmiah dan kekuasaan memiliki hubungan yang sangat dekat. Sejarah bangsa-bangsa mencatat 2 contoh dari hubungan yang sangat erat itu, yaitu praktek oligarki dan perang. Yang dimaksud dengan oligarki adalah sistem apapun dengan kekuasaan tertinggi hanya dimiliki sekelompok orang. Misalnya, orang kaya tanpa orang miskin, Islam tanpa Kristen, bangsawan tanpa rakyat kecil, Golkar tanpa PDI, dan PPP. Monarki dapat dilihat sebagai bentuk oligarki ekstrim. Di masa lampau, oligarki biasanya didasarkan pada keturunan, kekayaan, dan ras. Dewasa ini, oligarki justru mendapat legitimasi berdasarkan kepentingan agama dan ras. Sedangkan perang merupakan suatu praktek kekuasaan dengan tujuan mengalahkan dan menghancurkan seluruh potensi musuh. Demokrasi biasa dihubungkan dengan gagasan kebebasan, baik itu kebebasan dari kekungan para penguasa yang despotis maupun kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat. Namun, ketika teknik-teknik ilmiah mulai dipakai secara luas di dalam masyarakat, maka demokrasi tidak saja menjadi kata kunci untuk melawan penguasa yang despotis, melainkan suatu kata kunci untuk melindungi individu dari masyarakat itu sendiri. Bisa kita lihat bahwa demokrasi merupakan urgensi jika kita ingin agar individu terlindung dari kecondongan teknik yang memperbesar kemungkinan individu untuk menjadi komponen mesin. Ada 3 urgensi dari diterapkannya demokrasi dalam masyarakat ilmiah, yaitu agar individu dapat melihat dirinya berguna, lalu sedapat mungkin terlindung dari kemalangan yang seharusnya tidak ia terima, dan memiliki kesempatan untuk berinisiatif dengan segala macam cara positif yang tidak merugikan orang lain. Baik, untuk yang terakhir yaitu peranan ilmuwan. Banyak ilmuwan memainkan peranan yang tidak kecil dalam pengambilan keputusan politik, baik dengan menjadi staf dalam bidang penelitian milik pemerintah maupun dengan menjadi staf dalam lembaga konsultasi publik. Menurut J. Habermas, kita boleh mencatat sekurang-kurangnya ada 3 model hubungan kerja antara kedua belah pihak ilmuwan dan pihak politisi. Yang pertama adalah decisionistic model atau model keputusan yang berdasarkan pertimbangan kepentingan. Menurut model ini, keputusan terakhir dari suatu kebijakan publik berada di tangan para pemegang kekuasaan yang pada dasarnya lebih memberikan perhatian pada konflik kepentingan dan nilai. Ilmuwan hanya bertugas melayani kepentingan kekuasaan sehingga kebijakannya dapat dijalankan di masyarakat. Dan model yang kedua adalah teknokratik model. Model kerjasama ini mengunggulkan peranan ilmuwan profesional. Pemegang kekuasaan tergantung pada para ilmuwan yang menjadikan dirinya sebagai salah satu organ dari masyarakat. Asumsi dari pendekatan ini adalah kebutuhan para pemegang kekuasaan atas kemajuan teknik dan kontinuitas rasionalitas dalam pemecahan masalah teknik dan praktis. Kemudian untuk model yang ketiga yaitu pragmatik model. Model ini melihat bahwa antara ilmuwan dan politisi terdapat interaksi kritis dalam suatu diskusi yang dilengkapi dengan informasi dan pertimbangan-pertimbangan ilmiah. Kedua belah pihak tidak saling memanfaatkan dan menguasai. Hubungan antara bersifat timbal balik. Ilmuwan menasihati politisi dan politisi mendorong ilmuwan untuk memikirkan kebutuhan praktis masyarakat.
Baik, sekian terima kasih atas penjelasan dari kelompok kami mengenai ilmu pengetahuan dan politik. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari kami, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Gusti Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.